Calon Wakil Presiden nomor urut 03, Mahfud MD mengatakan, pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu sangat boleh dilakukan dengan menggunakan hak angket oleh DPR RI. Hal itu disampaikan Mahfud usai menanggapi pertanyaan media yang menemuinya usai sarapan di Kopi Klotok, Sleman, di Minggu, 25 Februari 2024. Kalau bolehnya sangat-sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok. Siapa bilang tidak cocok? Kata Mahfud. Ia menekankan, angket yang diberlakukan DPR RI bukan untuk pemilunya, tapi untuk kebijakan yang berdasar kewenangan tertentu, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu, boleh kan kebijakan, kemudian dikaitkan dengan pemilu. Tapi, yang diperiksa tetap pemerintah, itu tinggal politik saja, kata Mahfud. Namun, Mahfud menegaskan, menerapkan hak angket itu urusan DPR RI dan partai politik. Karena itu, saya tidak punya wewenang untuk melakukan itu. Tapi, kalau sebagai ahli hukum ditanya apakah boleh, amat sangat boleh, ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini. Mahfud melihat, belakangan ahli-ahli sudah pula bicara, kalau hak angket itu urusan DPR dan partai politik. Ia menekankan, soal siapa yang boleh dilakukan angket tentu saja pemerintah, terkait kebijakan-kebijakan yang diambil. Jadi, ia menegaskan, hak angket tidak untuk hasil pemilu, sebab hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU atau mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang memang memiliki jalur sendiri. Mahfud mengingatkan, sesuai konstitusi DPR RI, memang memiliki hak untuk melakukan hak angket dalam syarat-syarat tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Artinya, hak DPR RI melakukan pemeriksaan atau penyelidikan. Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu memang tidak bisa dilakukan hak angket, tapi yang dibolehkan untuk dilakukan angket tidak lain pemerintah, termasuk jika itu memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemilu. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional, TPNN, Ganjar Mahfud, Ciko Hakim menyatakan, pihaknya menilai pelanggaran pemilihan umum, pemilu, lebih tepat diselidiki melalui hak angket DPR bukan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ciko menjelaskan alasan mengapa penyelidikan pelanggaran dan kecurangan pemilu harus dilakukan melalui hak angket daripada ke Mahkamah Konstitusi. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat supaya nggak terkelabui soal penyelidikan kecurangan pemilu. Kenapa harus melalui hak angket bukan ke MAK? Karena banyak hal terkait kecurangan pemilu yang tidak bisa diselesaikan di MK, kata Ciko dalam keterangannya, Sabtu, 24 Februari 2024. Dia menjelaskan, MK hanya berwenang mengusut sengketa pemilu terkait perselisihan suara. Padahal pelanggaran atau kecurangan pemilu tidak hanya terkait dengan hasil perolehan suara. MK itu seperti mahkamah kalkulator kalau bicara soal pemilu, karena MEK hanya akan bicara soal sengketa pemilu atau perselisihan suara, ujar Ciko. Sementara hak angket DPR, lanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan pemilu, tidak hanya bicara soal perselisihan suara, tetapi pelanggaran pemilu secara keseluruhan baik dari sisi lembaga penyelenggara dan pengawas, pelanggaran prosedur, permainan uang, hingga dugaan keterlibatan aparat pemerintah. Ciko menjelaskan, ada 4 hal yang dapat diselidiki terkait pelanggaran pemilu melalui hak angket DPR. Pertama, memastikan ada tidaknya pelanggaran konstitusi oleh penyelenggara, pengawas, dan lembaga peradilan termasuk MK itu sendiri dalam penyelenggaraan pemilu. Kedua, menelisik dugaan adanya keterlibatan aparat baik ASN, TNI Polri, pejabat BUMN, kepala daerah, dan kepala desa dalam pemenangan salah satu peserta pemilu. Ini juga masalah yang penting dalam pemilu, tapi tidak bisa diselesaikan di MK, ungkap Ciko. Ketiga, apakah ada pelanggaran prosedur, permainan uang, intervensi kekuasaan dalam penetapan peserta pemilu, baik penetapan calon presiden, capres, calon wakil presiden, cawapres, maupun partai politik, parpol. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, karena bukan hanya soal penetapan capres dan cawapres, tapi juga partai peserta pemilu yang diloloskan KPU, seperti Partai Gelora dan PSI yang kalau ditelisik sebenarnya rentan tidak memenuhi syarat, tutur Ciko. Keempat, untuk menyelidiki soal penyaluran bantuan langsung tunai, BLT, bantuan sosial, bansos,
dan latar belakang penetapan anggaran tersebut. Masalah ini hanya bisa diselidiki di hak angket, dan itu tidak bisa diselesaikan kalau melalui MEK karena MEK itu sangat terbatas kekuasaannya. Ini agar masyarakat tahu dan gak berandai-andai untuk membawa masalah pelanggaran pemilu ke MEK, ujar Chiko. Diketahui, hak angket adalah salah satu hak DPR, guna memastikan tak ada pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan. Hak angket juga adalah bagian dari fungsi pengawasan yang diemban anggota Dewan di Senayan. Artinya langkah ini adalah sesuatu yang lumrah untuk menyelidiki pelanggaran pemilu.